Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia pada kesempatan pagi menjelang siang ini, tepatnya hari Kamis tanggal 29 Maret 2024. Saya akan melakukan penyepraian. Penyepraian ini bertujuan untuk mengendalikan serangan patogen ataupun jamur yang biasa juga merembet ke penyakit patek ataupun yang biasa disebut antraknosa, karena untuk beberapa hari ini di tempat kami cuacanya sangat redup sekali, kemudian kurangnya sinar matahari itu pun juga akan membuat kelembapan tanah di bedengan tersebut semakin tinggi. Oleh sebab itu pemberian fungisida, kemudian pemberian nutrisi agar imun tanaman cabai tersebut lebih kuat sehingga bisa menangkal serangan patogen ataupun jamur. Oleh sebab itu silahkan ditonton videonya, apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian kali ini. Jangan di skip agar teman-teman semua tidak gagal pemahaman, karena semua sudah saya jelaskan semua. Bahkan setiap hari saya selalu mengupdate tanaman-tanaman cabai kami, sehingga itu bisa dijadikan sarana sharing bersama. Like, comment, dan subscribe. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan anda semua, bagaimana tata cara kami untuk mengendalikan penyakit jamur ataupun patogen, sehingga nanti jika sudah merembet kemana-mana akan terjadi serangan penyakit patek ataupun yang biasa disebut antraknosa. Untuk kondisi tanaman cabai kami Ori 212, alhamdulillah sampai saat ini untuk buah dan bunganya tidak ada masalah sama sekali. Tapi beberapa hari ini di tempat kami hujan, kadang malam, kadang pagi, kemudian siangnya juga tanaman cabai ini tidak bisa tersinari oleh matahari penuh, otomatis kelembapan tanah semakin tinggi. Dan ketika curah hujan terjadi setelah buah matang, penyakit ini lebih mungkin berkembang pada buah yang matang, meskipun dapat juga terjadi pada buah yang belum matang. Cara mencegah dan menangani penyakit antraknosa pada cabai, ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mencegah dan menangani tanaman cabai yang terserang penyakit antraknosa sebagai berikut, teman-teman. Gunakan benih atau bibit cabai bebas patogen yang sehat. Buah tanaman cabai terserang lebih awal untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Kemudian kendalikan gulma dengan baik. Hindarkan genangan air di bedengan dan ladang pembibitan untuk menghindari infeksi jamur. Lahan harus memiliki drainase yang baik.
sehingga tidak terjadi genangan. Oke teman-teman, saya akan meracik fungisida apa yang saya pergunakan, kemudian nutrisinya, pupuk daunnya. Nanti silahkan ditonton videonya agar teman-teman tidak gagal pemahaman, karena di video-video kami tidak hanya menjelaskan, kemudian saya tidak hanya menjelaskan teorinya, tapi prakteknya pun dari mulai pindah tanam, perawatan fase vegetatif dan juga fase generatif, videonya sudah komplit semua. Teman-teman tinggal mencari di playlist kami, di situ sudah ada semua. Oleh sebab itu, berikanlah komentar-komentar yang sifatnya membangun perkembangan channel kami, karena tujuan kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing tentang tata cara perawatan tanaman cabai. Ini teman-teman, pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet seperti biasa untuk bunga dan buahnya. Ini yang kedua adalah fungisida Holisef, fungisida berbentuk tepung yang bisa disuspensikan ke dalam air, sangat baik untuk mengendalikan penyakit seperti busuk daun, bercak daun, busuk buah, dan masih banyak lagi kegunaannya. Bahkan busuk akar pun juga bisa teman-teman. Bahan aktifnya Mancozeb 80%. Kemudian yang kedua adalah Cover WP. Cover WP ini adalah bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilengkapi perekat, pembasah, penyebar, serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air, berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen, sekaligus melengkapi unsur hara mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman. Ini juga sebagai perekat ataupun penembus daun juga bagus teman-teman, jadi masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian yang ketiga adalah Kalinet yang tadi sudah saya jelaskan, dan Kalinet ini juga sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi saya tidak membahas masalah kandungannya, tapi di sini saya langsung berbicara masalah dosisnya. Dosis untuk 16 liter air saya menggunakan Kalinet ini 40 ml teman-teman. Ini 40 ml. Dan untuk cover WP-nya saya menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk Holisefnya saya juga menggunakan 2 sendok makan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tanaman cabai kami yang akan saya lakukan penyepraian. Mudah-mudahan setelah dilakukan penyepraian, insya Allah tanaman cabai ini bisa terbebas dari serangan patogen ataupun jamur dan juga serangan penyakit antraknosa. Jadi intinya seperti itu. Saya akan melakukan penyepraiannya dulu, nanti setelah itu akan saya jelaskan kembali teman-teman.
Tanaman cabai ori 212 ini bibitnya sudah bermasalah. Kemudian setelah usia 30 hari setelah pindah tanam juga muncul penyakit virus bule, kemudian trip dan juga tungo, sehingga tanaman cabai ini juga banyak yang terdampak terkena virus Gemini. Dan sekarang setelah saya lakukan pemupukan, penyepraian, perawatan yang rutin, alhamdulillah perubahannya sangat signifikan sekali. Yang pertama adalah mengenai buah dan bunganya, sama sekali tidak terjadi kerontokan, walaupun daun-daunnya masih semburat-semburat kuning seperti ini, bahkan juga masih ada yang keriting, tapi ini buahnya sama sekali tidak berkurang. Ini calon bunganya, kemudian bunganya juga sama sekali tidak terjadi kerontokan. Ini kondisi tanaman cabai kami ori 212. Oke teman-teman, penyepraian sudah selesai saya lakukan, dan ini kondisi tanaman cabai kami. Walaupun terindikasi virus bule, virus kuning, ini buah-buahnya tidak berkurang dan produktivitas buahnya juga sangat banyak sekali teman-teman. Jadi jangan takut jika tanamannya terkena virus bule, yang terpenting dirawat. Berikanlah suplemen tanaman yang sudah saya buatkan di video tadi. Insya Allah tanaman itu walaupun daunnya agak kuning, tapi masih produktif untuk mengeluarkan buah dan bunganya. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat dari kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda. Salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.